Action! Back again with us, with Gwen Ivo and Ridwan. Aku jadi ikutan. di Fit and Fab Talk the Talk. So kita balik lagi, kita mau bahas masalah DOMS versus nyeri karena cedera. Jadi kan banyak banget ya Kak Ivon ya, orang yang datang ke gym, ke tempat olahraga, mau ikut kelas kardio, mau ikut kelas BWO-nya kita ya kan. Nah, terus tapi baru satu kali pertemuan udah sakit-sakit semua badannya. Terus kapok. Terus katanya, "Ih, serem ngeri gitu loh." Dipikir cedera padahal kan bukan ya Kak Ridwan ya. Coba gimana sih Kak Ridwan caranya ngebedain sebenarnya DOMS nyeri karena cedera dan nyeri karena DOMS. It's simply DOMS, bukan nyeri gitu loh. DOMS itu apa sih sebenarnya? Orang tahu nih loh, itu tuh DOMS gitu. Iya, DOMS itu punya singkatan, Delay Onset Muscle Soreness. Intinya muscle soreness. Itu nyeri yang sebetulnya normal atas pemakaian otot sehari-hari atau olahraga, 1-2 hari itu harusnya bisa hilang. Cuma memang ada risiko, DOMS-nya kelewatan, bisa ada robekan di otot, robekan halus tingkat fascia atau tingkat serabut yang bisa bikin nyerinya tuh bisa lebih lama. Itu kategori cedera jadinya maksudnya. DOMS yang berlebihan kategori cedera. Ada muscle strain, ada robekan otot kecil. Nah, untuk orang yang baru pertama kali atau yang switch dari olahraga satu ke olahraga lain, nah tingkat DOMS-nya bisa lebih tinggi. Kalau kita anggap itu DOMS, kita harus tetap aktif. Kebanyakan orang langsung stop. Iya, benar. Begitu mulai, hari pertama, hari kedua harus selalu aktif. DOMS juga itu ada kategori tingkat kerusakan yang halus banget sebetulnya. Jadi kita mesti membantu badan untuk adaptasinya lebih cepat. Aktif kardio misalnya atau aktif recovery, mobility training, self myofascia release, itu udah suatu hal yang harus banget dilakuin menurut aku. Jadi sembuhnya cepat. Begitu mulai lagi hari ketiga keempat, badannya udah lebih gampang buat adaptasi. Malah makin kuat, malah makin enjoy olahraganya. Itu kayak si muscle tuh kayak kita kasih tahu gitu ya, ini aku mulai angkat-angkat nih, tolong simpan nih memori ini nih dengan cara DOMS itu ya. Salah satunya, itu salah satu mekanisme lain dari lactic acid atau sisa metabolisme dari kontraksi otot yang kerjanya lumayan tinggi. Nah, itu menimbulkan zat sisa. Zat sisa itu yang melekat di otot dan bikin jadinya nggak nyaman atau ada nyeri, DOMS itu tadi. Nah, itu perlu di breakdown lagi cycle-nya untuk diserap lagi ke badan, dan badan juga geraknya enak lagi. Jadi malah justru harus stay aktif ya, instead of sakit abis itu berhenti ya kan. Ngulang lagi dong. Iya, ngulang lagi. Iya, kalau Makanya namanya active rest itu salah satunya itu ya. Betul. Jadi malah tetap harus stay aktif ketimbang nunggu sakitnya hilang, gerak lagi malah DOMS lagi. sakit lagi, DOMS lagi nggak hilang-hilang, betul kan? Sebelum itu mesti dapat dulu langkah yang tepatnya. Jangan langsung olahraga yang intensitas itu tinggi banget di luar kemampuan kita. Itu resiko DOMS dan cederanya gede banget. Jadi sesuaiin dulu dengan kelasnya, DOMS-nya teratasi, next ke depannya jadi lebih enjoy. Nice. Kita akan mulai aja percakapan kita dengan Kak Ridwan yang sebenarnya berawal dari kamu yang memegang bantal ya. Terus aku megang apa dong? Nggak enak kan dia pegangan? Berarti besok Bebe bikin satu lagi ya besok bantalnya ya. Kayaknya perlu deh. 5. Oke. So, kita akan, kenapa sih kita panggil Kak Ridwan? Jadi berawal dari percakapan aku sebenarnya sama Kak Ridwan yang banyak sekali, sering banget nih aku discuss sama beliau gitu ya, masalah nyeri, masalah cedera, gimana sih ngebedain antara nyeri yang benar-benar karena cedera atau nyeri yang memang cuma DOMS aja nih Kak Ridwan ya kan. Mungkin Kak Ivon juga sering nih. Kak Ivon nih kan angkat beban tuh ya, itu kayak minum obat, kayak lagi makan gitu, pagi siang malam, pokoknya sering banget tuh dia akan, makanya ototnya tuh gitu. Nah, karena biasanya kan semakin tinggi tingkat aktivitas kita dalam berolahraga, maka makin tinggi pula resiko untuk cedera. Mungkin Kak Ivon mungkin mau cerita dikit mungkin tentang pengalamannya. Pernah nggak sih cedera? Sering. Waktu itu salah pakai sepatu. Jadi sepatu training aku pakai buat kardio. Pinter ya?
Pasti Jadinya nyebut pelantarnya merek boleh kena gak? tuh. Nyebut merek boleh gak? Oh jangan dong. Pasti Nah, Nai. Nai Eon. Nai Eon jadi ya kan. pelantarnya kena dan itu tuh kayak berasa langsung kayak ditarik banget tuh si pelantar tuh nyut gitu. Tuh, terus jadi seminggu nggak bisa jalan. Akhirnya terapinya dengan pilates. Gitu. Jadi kakinya poin apa namanya? Footwork. Nah, yes itu di situ. Tuh, jadi lama-lama sembuh dan selama proses penyembuhan di rumah itu nggak boleh nyeker. Yep. Jadi harus pakai sandal Sepatu. yang empuk gitu. Hmm. Dan kebetulan ada sandal anak sih, mereknya boleh sebut merek kan? Boleh. Ngok. Ngok Jadi, katanya. walaupun sekarang kalau misalnya ketemu sandal yang keras atau tempat yang keras masih suka berasa nyeri sih gitu sih. Kayaknya mungkin nggak bisa balik ke bener-bener sembuh gitu nggak bisa ya? Tergantung kondisinya, kembali lagi. Apakah itu hanya peradangan yang di fasianya aja atau ada semacam tulang halus yang tumbuh di tumit? Nah, itu agak lebih susah. Agak lebih sulit. Oh bisa juga ya. Perlu tindakan khusus lah untuk treatment kayak gitu. Ada yang keluar tulang muda gitu ya. Iya, betul. Mungkin tulangnya diasah. Sop-sopan gitu. Maaf bercanda. Maaf. Kayak lagi puasa nih. Kayak lagi puasa lapar nih kayaknya. Kayak gitu sedikit cerita tuh ya dari Kak Ivon. Kalau gue sering banget ya Ridwan bolak-balik. Aku tuh sering banget bolak-balik Ridwan terus dia tiap kali gue ngeluh terus dia yang cuma hehehehe kenapa lagi lo Gwen, sebel banget deh. Tapi ya emang ternyata semakin kita sering menggunakan tubuh kita untuk beraktivitas sebenarnya ada hal yang jangan sampai dilupakan sebenarnya, maintenance-nya itu ya Ridwan ya gitu. mobil ya? Kayak mobil, kita mobil aja sering dipakai masuk bengkel bolak-balik Jangan lupa di apalagi servis kita. gitu ya. Pasti, betul. Itu yang sering lupa biasanya. Sering lupa. Taunya pakai aja, nggak ada tindakan preventif mungkin atau pemulihan atau perawatan yang ekstra. Jadinya resiko cederanya tinggi. I see, tuh kayak gitu. Jadi nggak boleh lupa. Jangan lupa stretching. Stretching salah satunya. Terus cooling down. Cooling down, hydration, minum gimana, tidurnya gimana. Betul. Tuh. Kayak Kayak kemarin gitu. tuh aku deadlift. Hmm. Repetisinya lumayan banyak dan beratnya lumayan lah gitu. Berasa nih lower back gitu. Akhirnya dengan lepas pilates, di stretching dan sebagainya, bener-bener kayak mobil ya, ketok magic ya. Begitu keluar dari tempat pilates ya sehat aja. Ya habis itu angkat beban lagi sih. Ya, itu menarik tuh pembahasannya. Tapi mungkin nanti bisa di-explore lebih Lebih dalam dalam. terkait itu. Karena kalau gym, fitness itu lebih banyak mengandalkan spine untuk rigid atau harus stable. Tapi di pilates itu seperti antidotnya dengan menggunakan spine untuk bisa lebih flow dan articulate Iya, gerakannya. benar, iya. Itu jadi saling ngelengkapi dan enak banget sih. Iya benar emang. Ya, kita disebutnya hybrid atlet ya jadinya ya. Ya. Jadi bisa apa aja ya, aja. bisa apa aja. Dulu Oke, juga nice, bisa. menarik banget sebenarnya percakapannya ini ya. Aku mau nanya ya, ini common sih gitu loh, terutama ibu-ibu ya gitu. Ya. Mereka tuh biasanya sakit di lutut gitu kan, dan Sering. ketika udah usia lansia lah ya itu adalah yang operasi ganti lutut dan sebagainya. Itu salah satu penyebabnya tuh kenapa sih Kak? Pengapuran itu satu kondisi degeneratif, hal yang normal sebetulnya, karena setiap orang punya resiko pengapuran sendi. Itu degeneratif proses yang alami banget yang tubuh kita punya dari pemakaian selama bertahun-tahun. Nah, yang jadi problem adalah setiap orang keluhannya bisa beda. Pengapurannya pasti akan terjadi, tapi keluhannya bisa berbeda tergantung kekuatannya, fleksibilitasnya, level fitness terutama. I see. Nah, itu yang bikin keluhannya kadang buat kakak mungkin kalau kita MRI mungkin sudah ada pengapuran atau X-ray, udah ada pengapuran ini, Iya. tapi keluhannya bisa aja belum ada. Belum ada ya. Nah, itu diperberat dengan kondisi-kondisi seperti muscle imbalance, terus kelemahan otot tadi, atau koordinasi gerak badannya yang sudah mulai menurun. Nah, di fitness itu perlu dieksplor, dilatih semua komponen itu, sehingga keluhan dari kondisi osteoporosis atau osteoartritis kalau pengapuran ya, Iya benar. osteoartritisnya tidak
muncul dan tidak begitu mengganggu, atau bahkan berupaya kita kurangi dan hilangkan keluhannya. Oke. Cuma memang ada stadium-stadiumnya kondisi Iya, benar. pengapuran. Betul. Kalau sudah stadium lanjut, memang perlu tindakan intervensi dari operasi dari dokter. Nah itu ya harus diganti, permukaan sendinya dibersihin, diganti sama yang baru. Oh, oke. Berarti pengapuran sendiri kan memang kita nggak bisa hilangkan ya, kita Nggak nggak bisa bisa hindari lah gitu, Tapi tapi kita kita bisa manage. kurangi, kita bisa Untuk manage supaya keluhannya tidak begitu mengganggu. dengan latihan, Dengan latihan otot, Itu strength faktor training. jumlah anak pengaruh nggak sih? Kan anak kan ngambil tulang kan dari kita ya gitu loh. Ada ya? hubungan ke arah sana karena faktor hormon dan faktor kesehatan waktu usia mudanya itu mempengaruhi tingkat kepadatan tulangnya, tingkat kesehatan sendinya, dan tingkat level fitness kebugaran badan ibu itu tadi. Gitu Kak Iva. Salah satu mencegahnya dengan angkat Olahraga. beban. Bener ya? Angkat beban Strength yang training. diatur Yang diatur. porsinya, intensitasnya itu akan membantu banget Menguatkan sendi ya? menguatkan sendi, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan koordinasi, resiko jatuh apalagi Iya, benar. untuk orang yang udah usia lanjut, supaya badannya bisa enak banget buat dipakai geraknya. Jadi itu hal yang sering banget aku temuin kok dan bisa. Contohnya Oke. papa aku. Enggak ya? Akang. Akang jadi model dia nggak dapat diskon loh. Setiap sesi diskon mulu. Iyalah pasti dong. Jadi kalau mau minta Ibu-ibu diskon, banget loh. ibu-ibu wajar Iya dong, Tos. Kalau mau diskon di Move It In, sebut nama Kak Gwen 3 kali, insya Allah tidak terjadi apa-apa guys. Kita tuh harga nggak masalah kan? Iya, Diskon. tapi diskon. Harga Ada berapa? diskon. Berapa harganya? Berapa? Nggak masalah. Sebut. Yang penting tapi Yang penting ada diskon. Tambangnya Ridwan tuh udah biasa. Iya. Iya aja lah kata dia gitu. Oke Kak Ridwan, step terakhir closing nih karena waktu sudah membatasi kita mungkin. Padahal menarik banget ya. Baru mulai. Next time kita pasti akan bikin lagi pastinya dengan pembahasan yang lebih menarik dengan Kak Ridwan tentunya. Kak Ridwan mau lagi kan? Mau. Mungkin Lagi. mungkin ada pesan-pesan atau tips khusus Kak Ridwan buat teman-teman Vapes di luar sana. Ya, kita semua pasti punya pengalaman terkait nyeri ya, terkait cedera pasti. Nah, ini perlu peningkatan kesadaran yang lumayan tinggi buat punya tips strategi buat diri kita sendiri. Itu please banget harus punya kebiasaan baik, istirahat yang cukup, asupan nutrisi Nutrisi yang juga baik. baik, terus ritual. Ritual. Kalau sama Kak Ridwan tuh ada ritual. Nih, Gwen sering banget aku kasih, lu mesti punya nih ritual sehari-hari tuh gimana? Nyalain lilin ya? Nyalain lilin. Yang lilin Nah, malam-malam. ritualnya ini harus benar-benar punya rutinitas mobility trainingnya gimana, Ya. flexibility, aktif, recovery badan sehari-hari itu enaknya diapain. Kita mesti melatih kesadaran itu dan membangun kebiasaan baik itu. Makanya circle mobility tuh cocok Kak. banget. Masuk. Gitu. Terus mesti cepet ambil tindakan. Jangan didiemin. Jangan Tindakan- sampai telat ya Kak Jangan sampai Ridwan. telat. Jangan sampai keburu kondisinya sudah melebar kemana-mana. Benar-benar langsung cari bantuan profesional. Literally profesional ya. Iya. Iya, lihat profesional, jangan Google. Banyak banget yang suka Google. Ya, jangan sampai Ya kan? salah diagnosa sendiri, salah Iya. diagnosa sendiri kondisinya, resikonya malah jadi lebih tinggi. Betul sekali. Jangan kereta abal-abal ya. Iya. Iya. Jangan kata abal-abal, Jangan benar-benar. diurut ya, itu juga jangan diurut. Kondisi baru banget cedera, Benar jangan ya, diurut. nggak boleh. Khawatir ada kerobekan, diurut itu makin robeknya Makin lebar, Lebar. makin besar, Makin makin besar. sakit, ya makin kan. bengkak. Makin bengkak gitu. Udah, ya Itu, cukup Kak Ridwan. itu tips yang aku pengen banget teman-teman kuasain. Mhm. Bener-bener jadiin movement itu medicine, harus aktif. Dari hari ini kita belajar sih, nyeri itu memang bagian dari fitness. Harus bisa deal with Deal it, with ya. it. Mhm. Itu bagian yang normal dan action. Action. Kelar. Menarik sekali. Terima kasih banyak loh Kak Ridwan. Ya Sama-sama. ampun. So, Fabs,
senang banget ya hari ini kita udah ngobrol-ngobrol sama Karituan. Karituan makasih Sama-sama. banget atas waktunya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Walaupun Jadi masih banyak nih ya. walaupun masih banyak banget yang kita pengen bahas, tapi waktu memisahkan kita. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Nanti kita akan panggil Karituan lagi. So buat kalian yang mungkin ada spesifik tema yang ingin dibahas, mau dikulik, dikupas bareng kita sama Karituan, mungkin bisa langsung komen aja di kolom komentar atau connect with us langsung di Instagram Fit and Fab di @lookingfit_feeling_fab. Dan juga Jangan lupa like, comment, subscribe. like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa. Gitu. Aman? Aman. Aman. Terima kasih waktunya. Nice, terima kasih semuanya. So until we meet again soon. Bye. Tas dulu. Bye.